Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita bisa memasuki bulan Sya'ban pada tahun ini, bulan yang menjadi bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban ini sering dilupakan oleh umat muslim karena bulan ini berada di antara dua bulan mulia lainnya, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Meskipun begitu, keberadaan bulan Sya'ban ini tetap harus diperingati karena terdapat banyak amalan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, apa saja keistimewaan bulan Sya'ban itu? Berikut ini 5 keistimewaan dahsyat pada bulan Sya'ban yang jarang diketahui orang. Semoga kita mendapatkan keistimewaan dalam bulan Sya'ban tahun ini. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, bulan diangkatnya amal umat muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, di bulan Sya'ban, seluruh amalan yang dikerjakan oleh manusia diangkat dan disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal. Karenanya aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Untuk itu, sebelum amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus memaksimalkannya dengan memanfaatkan keistimewaan yang bisa kita peroleh pada bulan ini dengan cara memperbanyak puasa sunnah, membaca sholawat, sedekah dan yang lainnya. Yang kedua, terdapat malam nisfu Sya'ban, malam penuh berkah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, salah satu keistimewaan bulan Sya'ban terletak pada malam nisfu Sya'ban, yaitu pada malam ke-15. Di malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya, sehingga umat Islam haruslah mengisi malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau berada di Baqi sambil mengangkat kepala ke langit. Beliau berkata, apakah engkau takut engkau dizalimi oleh Allah dan Rasulnya? Saya menjawab, ya Rasulullah, saya menyangka engkau mendatangi sebagian istri engkau. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkannya lebih banyak dari bulu domba Bani Kaum. Namun tidak semua dosa umat Islam diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika malam nisfu Sya'ban. Orang-orang musyrik dan membenci sesama tidak akan mendapatkan ampunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan hambanya dengan penuh rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian ia akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan musyahin, orang munafik yang menebar kebencian antara sesama umat Islam. Untuk itulah kita umat muslim jangan pernah menyekutukan Allah dan terus menjaga tali silaturahmi antar sesama.
agar memperoleh keistimewaan pada bulan nisfu Sya'ban, yakni berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bulannya para pembaca Al-Quran. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Salamah bin Kahil berkata, dahulu bulan Sya'ban disebut pula dengan bulan para Quran, pembaca Al-Quran. Inilah mengapa banyak ulama yang menganjurkan kita untuk rajin membaca Al-Quran selama bulan Sya'ban. Secara umum, ada banyak keutamaan yang diperoleh dari membaca Al-Quran. Salah satunya adalah akan memperoleh kesempurnaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan mendirikan solat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Di samping itu, membaca Al-Quran juga akan diganjar dengan pahala berlipat ganda. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, membaca satu huruf Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Jika terus menambah jumlah ayat yang dibaca, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan terus memberikan pahala. Yang keempat, sebagai bulan puasa sunnah yang mendapatkan banyak pahala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali berpuasa ketika bulan Sya'ban tiba. Hal tersebut disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bulan yang paling disenangi Rasulullah untuk berpuasa sunnah di dalamnya adalah Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan puasa Ramadan. Yang kelima, bulan untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah berselawat dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sungguh Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Sudah sepatutnya di bulan Sya'ban ini kita umat Islam perlu untuk memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kepada pembacanya berbagai keuntungan. Disebutkan dalam hadis bahwa siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat untuknya 10 kali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersolawat untukku sekali, Allah bersolawat untuknya 10 kali. Hal ini dapat diartikan bahwa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberi pahala 10 kali lipat. Jika kita bersolawat 10 kali, tentu Allah akan membalas solawat untuk kita 100 kali dengan kelipatan-kelipatan berikutnya. Al-Qadiyat mengartikan bahwa 10 kali lipat itu berupa rahmat dan kelipatan pahalanya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, itulah 5 keistimewaan yang dapat kita peroleh ketika menjalankan ibadah di bulan Sya'ban ini. Semoga dengan amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Sya'ban ini dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.